Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya dengan NIM 1931040011 dari kelas PJKRA 2019. Kali ini saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul konsep-konsep olahraga. Konsep-konsep olahraga ini berasal dari mata kuliah pendidikan rekreasi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Oke, kita masuk ke materi konsep-konsep olahraga. Yang pertama ada konsep olahraga. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita mengenal istilah konsep atau konsep. Demikian juga dalam dunia olahraga. Pemahaman yang sama tentang sebuah konsep memudahkan warga masyarakat ilmiah atau insan olahraga untuk bertukar gagasan. Tanpa itu, komunikasi sulit terjalin. Pengertian konsep secara umum adalah suatu abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Konsep juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari sebuah situasi, objek atau pariwisata, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambar mental. Kita masuk ke pengertian konsep menurut para ahli. Selain penjelasan di atas tadi, para ahli dan pakar memiliki pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan apa itu konsep. Untuk lebih jelasnya, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa pengertian konsep menurut para ahli secara lengkap. Yang pertama, menurut Bahri pada tahun 2008, pengertian konsep adalah suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperagam. Konsep juga dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. Menurut Singarimbun dan Effendi 2009, definisi konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Lanjut, menurut Aristoteles, pengertian konsep menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul The Classical Theory of Concept mendefinisikan konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Menurut Sujadi, tahun 2000, arti konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata atau lambang bahasa. Menurut Woodruff, pengertian konsep menurut Woodruff adalah suatu gagasan atau ide relatif sempurna dan bermakna. Suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya. Setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda. Pengertian rekreasi. Definisi rekreasi berasal dari bahasa Latin yaitu creatur, yang berarti mencipta, lalu diberi awalan re, yang sehingga berarti pemulihan daya cipta atau penyegaran daya cipta. Kegiatan rekreasi biasanya dilakukan di waktu senggang. Leisure berasal dari kata licere atau bahasa Latinnya yang berarti diperkenankan menikmati saat-saat yang bebas dari kegiatan rutin untuk memulihkan atau menyegarkan kembali. Adapun beberapa pengertian dari rekreasi ini, yang pertama, rekreasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyegaran kembali tubuh dan pikiran, sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan seperti hiburan, piknik, sedangkan rekreatif berarti bersifat rekreasi. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyegarkan kembali fisik, mental dari kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mempertinggi daya kreasi manusia dalam mencapai keseimbangan bekerja dan beristirahat. Lanjut, rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
Lanjut juga, rekreasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkala sebagai kegiatan yang merupakan perubahan bentuk rutinitas dan kewajiban seperti dalam kegiatan bekerja. Poin selanjutnya yaitu rekreasi merupakan proses memanfaatkan kegiatan selama waktu luang dengan seperangkat perilaku yang memungkinkan peningkatan waktu luang. Rekreasi adalah penyegaran bagi kekuatan dan semangat setelah bekerja keras, dan rekreasi juga adalah kegiatan yang di waktu luang atau santai. Ciri-ciri rekreasi bersifat mental, fisik, emosional, tidak memiliki bentuk atau macam tertentu, dapat menimbulkan rasa gembira, puas, dan senang bagi para pelaku. Dilaksanakan dalam waktu yang senggang, tentunya bebas dari sebuah paksaan, dibutuhkan secara universal dan tidak membangun oleh lapisan tertentu. Bersifat fleksibel, tidak mengembangkan tempat dan juga dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Rekreasi ini juga tidak mendukung kemauan seseorang, baik itu miskin atau kaya, semua dapat menikmatinya dan tidak menyukai fasilitas dan alat-alat tertentu serta dapat menggunakan alat-alat sederhana atau menggunakan alat yang cukup modern. Yang terakhir ada didorong oleh kegiatan menentukan bentuk rekreasi. Kita ke pembahasan yang ketiga, yakni pengertian olahraga rekreasi. Berpedoman pada Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 bahwa secara konsep dan pengertian olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga atau aktivitas jasmani yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, kegembiraan, membangun hubungan sosial, melestarikan, dan meningkatkan kekayaan budaya daerah nasional. Pengertian rekreasi. Pengertian rekreasi olahraga adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang mengandung unsur gerak positif. Rekreasi olahraga adalah aktivitas indoor maupun outdoor yang didominasi unsur-unsur olahraga sehingga dapat menyenangkan. Olahraga rekreasi juga merupakan jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Ricard pada 2013 dalam bukunya Recreational Sporting Programming menyebutkan recreational sport meliputi aktivitas jasmani, program rekreasi, olahraga intramural, rekreasi jasmani, dan olahraga. Selanjutnya disebutkan terdapat 4 subjek kunci dalam olahraga rekreasi, yaitu kesehatan, waktu luang, rekreasi, dan olahraga. Olahraga rekreasi disebut juga sport for all, yang dilakukan dengan berbagai tujuan, terutama untuk kesenangan dan hiburan pada waktu luang. Di Indonesia, sport for all ini telah dikampanyekan sejak tahun 1980-an dengan slogan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Dan ditindaklanjuti pada waktu itu dengan melaksanakan tes kebugaran jasmani Indonesia Piagam Presiden. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kesehatan dan kebugaran, sedangkan olahraga prestasi dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Dalam kaitan dengan materi yang dimunculkan yaitu fokus pada olahraga rekreasi, maka penulis akan menjabarkannya langsung pada olahraga rekreasi itu sendiri. Menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Menurut Herbert Hack, recreational sport atau leisure time sport are form of physical activity in leisure under a time perspective. It conference sport after on weeks in vacation, in retirement, or during press of infortune atau uniformen. Menurut Narlan Kusmaidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Menurut Aib Syafuddin,
Belajar aktif pendidikan jasmani dan kesehatan SMP Jakarta Grasindos pada tahun 1990. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu luang. Ciri-ciri olahraga. Ciri-ciri olahraga yang sejati adalah menekankan pada peragaman kemampuan gerak ketimbang non-motorik. Karena itu unsur jasmani amatlah menonjol. Kemampuan atau keterampilan berolahraga dipelajari dan dilatih. Penguasaan keterampilan ini berlangsung dalam suasana kebersamaan melalui proses belajar mengajar atau bahkan peniruan terhadap model. Seiring dengan perkembangannya, olahraga juga tidak dilepas dari perangkat nilai yang ada seperti ideologi, mitos, dan lainnya. Hal ini tidak diubah dengan ada norma, nilai, tradisi, dan peran dalam sekelompok dan masyarakat yang lebih luas. Ciri khas dalam olahraga, yang pertama olahraga sebagai realitas, prinsip realitas olahraga, yang terakhir ada aspek sosial dalam olahraga. Terdapat pula ciri-ciri yang terdapat dalam olahraga menurut Rusli Lutan menjelaskan tentang ciri khas, yaitu olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Jadi olahraga yang lebih dominan adalah kegiatan jasmani. Olahraga sebagai realitas, olahraga dilakukan dalam suasana yang tidak sebenarnya, tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan olahraga merupakan sesuatu yang nyata. Prinsip prestasi dalam olahraga. Mengenai tanda-tanda prinsip prestasi dalam olahraga adalah yang pertama, peragaan kemampuan jasmani untuk ditunjukkan secara maksimal. Yang kedua, kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela. Yang ketiga, tidak bertujuan untuk menghancurkan lawan. Dan yang terakhir ada aspek sosial olahraga. Dalam melakukan olahraga akan memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial. 5. Tujuan olahraga. Olahraga dapat dilakukan berbagai tujuan. Setiap orang yang melakukan aktivitas olahraga pastinya memiliki tujuan yang beragam. Ada yang sekedar hobi, ada yang menurunkan berat badan, ada yang menginginkan tutupnya bertambah besar, ada yang berolahraga untuk bermain saja, ada juga untuk memulihkan kondisi tubuh karena sakit, dan ada juga yang berolahraga karena merupakan salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Dan dia juga mengikuti kegiatan seperti Porcup, Porprov, PON, SEA Games, dan masih banyak lagi tujuan-tujuan orang melaksanakan sebuah olahraga. Tetapi pada umumnya orang-orang melakukan olahraga dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, olahraga juga dapat dilakukan untuk sekedar hobi, mencari keringat, membentuk tubuh, mengisi waktu luang, menurunkan berat badan, dan mencapai prestasi. Bahkan ada juga yang melakukan untuk karir. Jika dikelompokkan, tujuan olahraga dapat dibagi menjadi 4, yaitu olahraga untuk pendidikan, olahraga untuk prestasi, olahraga untuk rekreasi, olahraga untuk rehabilitasi. Terkait dengan tujuan untuk pendidikan, olahraga dimasukkan ke dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah dengan istilah pendidikan jasmani. Tujuan olahraga di sekolah itu untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan motorik, sikap sportivitas, dan meningkatkan kemampuan fisiknya. Sementara itu, olahraga untuk rekreasi memiliki tujuan bersenang-senang. Olahraga untuk prestasi dilakukan dalam kejaran tertentu, sedangkan olahraga untuk rehabilitasi dilakukan dalam rangka memperbaiki keadaan tubuh seseorang yang pernah sakit. Olahraga dilihat dari tujuannya dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan digunakan untuk kurikulum pendidikan, olahraga rekreasi digunakan untuk bersenang-senang bergembira, olahraga prestasi digunakan dalam kejuaraan ataupun dilombakan, dan yang terakhir itu adalah olahraga rehabilitasi, kegiatan untuk memperbaiki keadaan tubuh seseorang yang pernah sakit. Mengenai tujuan olahraga, So dan Efren melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang dikutip oleh Arma Abdullah adalah sebagai berikut. Bermacam-macam tujuan olahraga. Yang pertama itu adalah memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik. Yang kedua, memperoleh kesenangan dan kegembiraan. Yang ketiga, memperoleh kepercayaan diri. Yang keempat itu ada memperoleh kelatihan secara teratur. Dan yang kelima, membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Mencegah, mengetahui, mengoreksi kelemahan dan cacat jasmaninya. Manfaat olahraga. Ya, kita masuk di manfaat olahraga. Pada dasarnya, berisi kegiatan yang berorientasi pada gerak, pelaksananya tergantung kemampuan dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh pelakunya. Aktivitas jasmani atau olahraga
yang dilakukan secara teratur bagi manusia bisa menjadikan manusia seutuhnya. Di sepanjang kehidupan manusia, selalu berusaha agar hidup lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih ringan. Menjaga berat badan. Ini dia manfaat pertama dari latihan kebugaran jasmani, mampu membakar kalori dalam tubuh. Yang kedua, menurunkan risiko penyakit berat. Rutin melatih kebugaran jasmani dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan, kanker, dan artritis. Yang perlu diketahui kawan-kawan sekalian, serangan jantung ini dikenal sebagai silent killer yang seringkali tidak menunjukkan suatu gejala apapun. Yang ketiga, ada menurunkan kadar gula darah tinggi. Selain menyehatkan jantung loh, latihan kebugaran jasmani dapat menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Ketika berolahraga, sel-sel yang ada di dalam tubuh menjadi mudah untuk mencerna gula dalam darah. Rutin berolahraga mampu mengontrol gula darah menjadi lebih stabil, sehingga kamu akan memiliki risiko rendah terjangkit diabetes tipe 2. Menjaga kesehatan tulang. Nah, teman-teman, manfaat selanjutnya ini adalah kebugaran jasmani memperkuat tulang loh. Selain memperkuat tulang, orang yang rutin berolahraga memiliki kepadatan tulang yang lebih baik. Hal ini akan memberikan efek positif bagi tubuh. Ketika berolahraga, kamu akan terhindar dari penyakit yang namanya osteoporosis. Kamu bisa melakukan dengan latihan sederhana seperti mendaki gunung, naik turun tangga, dan angkat beban. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Penggolongan cabang-cabang olahraga sejenis. Nah, ini dia. Penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga, yaitu sifat pertandingan dan perlombaan. Mengenai kedua sifat tersebut, yang pertama adalah sifat pertandingan. Yang di sini menurut Mo Sebroto, yang dimaksud pertandingan adalah kegiatan untuk memperoleh kemenangan para olahragawan atau peserta untuk mencurahkan kelebihan jasmani dan rohaninya. Kemampuan taktik, dan dalam pertandingan para olahragawan akan saling berhadapan loh. Oke, kita lanjut yang ke sifat kedua, sifat perlombaan. Menurut Muhammad Sebroto, mengenai perlombaan. Dalam perlombaan, para olahragawan harus berjuang untuk memperoleh waktu yang sependek-pendeknya atau waktu yang lama, mencapai jarak setinggi-tingginya atau sejauh-jauhnya. Dan mungkin juga harus berusaha menguasai bentuk gerak yang seindah-indahnya. Dalam berlomba, para olahragawan atau peserta tidak saling berhadapan, tetapi harus melawan waktu, jarak, keindahan, ataupun beban. Penggolongan menurut peraturan antara lain. Yang pertama, permainan yang lapangannya atau tempat pertandingannya dipisahkan oleh jaring dan net. Misalnya tenis meja, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja. Yang kedua, ada permainan yang lapangannya atau tempat pertandingannya tidak dipisahkan dengan jaring, seperti sepak bola, bola basket, softball, hoki, dan polo air. Penggolongan menurut penyelenggaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada darat. Cabang olahraga yang sebagai olahraga darat antara lain seperti permainan sepak bola, voli, bola basket, tenis, dan bulu tangkis. Yang kedua, ada air. Cabang-cabang olahraga seperti yang ini adanya renang, ski air, dan polo air ataupun dayung. Udara. Yang ketiganya ada udara. Cabang-cabang olahraga sebagai olahraga udara antara lain seperti terbang layang ataupun terjun payung. Nah, ini buat teman-teman yang suka ketinggian, mau lompat dari ketinggian, bisa dicoba ini olahraga di udara seperti ini, terbang layang ataupun terjun payung. Penggolongan olahraga menurut musim, yaitu yang pertama ada olahraga musim panas. Olahraga musim panas ini mempunyai jenis-jenis olahraga seperti nomor atletik, permainan bola basket, sepak bola, dan bola voli, tenis anggar, dan renang, dan masih banyak lagi, teman-teman. Yang kedua ada olimpiade musim dingin. Di sini olimpiade musim dingin ini membutuhkan olahraga ini membutuhkan sebuah salju ataupun es sebagai alat dalam pertandingan ataupun perlombaan. Nah, mungkin sekian teman-teman dari materi saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya juga pribadi. Semoga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.